Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita selalu dan senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan kita semua sampai dengan saat ini masih diberikan sehat walafiat sehingga bisa menyimak video ini sampai dengan selesai. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, promotor Islam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau kita bisa bersama-sama menikmati agama Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan mutiara ilmu dengan tema waspada terhadap dosa. Kehidupan hati merupakan syarat mutlak tumbuh kembangnya keimanan dalam kalbu. Jika hati diibaratkan dengan tanah dan iman dimisalkan dengan pepohonan, maka hati yang hidup merupakan tanah subur. Pohon iman yang ada di dalamnya akan tumbuh dengan baik. Dan sebaliknya, hati yang mati bak tanah gersang yang pepohonan sulit tumbuh di dalamnya. Hidup dan matinya hati erat kaitannya dengan ketaatan dan kemaksiatan, amal kebaikan dan kejelekan. Dengan ketaatan dan amal kebaikan, hati akan hidup. Sebaliknya, hati menjadi mati jika penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Pembagian dosa menjadi besar dan kecil kadang menipu sebagian orang, sehingga membuat dia cenderung meremehkan dosa kecil. Itu kan dosa kecil dalam pandangannya, sehingga seolah-olah tidak mengapa untuk sedikit dikerjakan. Apakah benar demikian? Ada macam-macam dosa. Para ulama berbeda pendapat tentang pembagian dosa. Sebagian ulama memandang bahwa dosa terbagi menjadi besar dan kecil. Pembagian ini tidak berarti bahwa tidak mengapa mengerjakan dosa kecil. Tidak pula bermakna bahwa larangan untuk mengerjakan dosa kecil lebih ringan dibandingkan dosa besar. Ulama yang lain berpendapat bahwa jika tidak ada pembagian dosa menjadi dosa dan besar dan kecil, maka tetap dianggap dosa karena sama-sama melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang wajib untuk waspada dari semua jenis dosa. Ada kriteria dosa besar dan kecil. Ada banyak ragam definisi dan kriteria tentang dosa besar yang kemudian dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya, dosa besar adalah segala larangan yang disertai ancaman berupa laknat, murka, marah, atau siksaan. Adapun larangan yang tidak disertai dengan ancaman-ancaman tersebut, maka disebutlah dosa kecil. Pendapat lain bahwa dosa besar adalah dosa yang apabila dikerjakan maka pelakunya berhak mendapatkan hukuman had di dunia dan ancaman di akhirat. Sedangkan dosa yang tidak mendapatkan hukuman had di dunia dan tidak mendapatkan ancaman di akhirat adalah dosa kecil. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepadanya semata, mentauhidkannya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Tauhid itulah puncak tujuan hidup manusia yang digariskan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu yang menyelisihi tujuan tersebut adalah dosa. Semakin jauh seseorang dari tujuan penciptaannya mentauhidkan Allah, ia semakin jauh jatuh ke dalam dosa. Sehingga kesyirikan, yaitu lawan dari tauhid, adalah dosa yang amat besar. Sebab segala sesuatu yang paling bertentangan dan paling menyisihi tujuan ini adalah dosa besar yang paling besar. Tingkatan dosa tersebut sesuai dengan perbedaan kadar pertentangan dan penyelisihan terhadapnya. Sebaliknya, segala sesuatu yang paling
mencocoki tujuan ini, maka hal tersebut adalah kewajiban yang paling wajib dan ketaatan yang paling utama. Dosa kecil bisa menjadi besar. Nah, ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Di antaranya, bila dosa kecil tersebut dilakukan secara terus-menerus. Faktor berikutnya, ia meremehkan tabir penutupan dosa dari Allah. Terkadang Allah menutupi maksiat seseorang dari pengetahuan manusia untuk memberi kesempatan kepadanya agar segera bertaubat dan memperbaiki diri. Namun sangat disayangkan, hal ini tidak jarang membuat seorang pendosa tertipu sehingga ia kembali mengulangi dosa tersebut. Ia baru akan berhenti setelah manusia mengetahui kebobrokan dirinya. Nah, seseorang yang meremehkan tabir yang diberikan Allah terhadap dosanya dan meremehkan penangguhannya terhadapnya akan menjadikan dosa tersebut menjadi semakin besar. Faktor lainnya adalah bangga dan menceritakan dosa-dosa tersebut kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, semua umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Termasuk terang-terangan dalam bermaksiat adalah seseorang berbuat maksiat pada malam hari, lalu keesokan Allah menutupi kesalahan tersebut, tapi dia mengatakan, wahai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan itu. Pada malam hari Allah menutupi kesalahannya, tapi keesokannya dia sendiri yang menyikap tabir Allah dari dirinya. Faktor lain yang menjadikan sebuah dosa kecil menjadi besar adalah dosa kecil tersebut dilakukan oleh orang alim yang dijadikan teladan. Kalau diketahui bahwa dosa kecil tersebut dilakukan oleh sang alim lalu diikuti oleh orang lain, maka ketika itu berubahlah dosa tersebut menjadi dosa besar. Sekalipun dia telah mati, kejelekannya terus menyebar di penjuru dunia. Dosa para ulama berlipat ganda manakala ditiru oleh orang lain, sebagaimana kebaikan mereka pun berlipat ganda manakala diteladani oleh orang lain. Hendaknya seorang alim bersikap tengah dalam hal penampilan dan penggunaan harta. Hanya saja seyogyanya dia cenderung sederhana karena manusia senantiasa memperhatikan dirinya. Walhasil, seseorang dituntut untuk merealisasikan tujuan utama dia diciptakan, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ia juga harus menjauhkan diri dari segala dosa. Tidak perlu ia melihat apakah dosa tersebut besar atau dosa kecil, sebab dosa apapun akan menjauhkan pelakunya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari beribadah kepadanya. Dengan begitu hatinya akan semakin hidup dengan ilmu, dengan ibadah dan amal soleh. Semoga Allah memberi kita taufik untuk selalu menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.